Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita ta'lim, kita bacakan dulu Ummul Quran sekali. Pada kesempatan ini kita bermohon juga keberkahannya. Kita kirimkan ke almarhumah ibunda dari Bang Indra. Kemarin kita dapat informasi meninggal dunia. Begitu juga kepada saudara-saudara kita yang lagi sakit. Banyak nih kondisi-kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, khusus untuk anak Ustaz Saiful dan saya juga sakit hari ini. Mudah-mudahan kita yang membacakan Ummul Quran ini mendapatkan keberkahan. Bikiramil Fatihah. Auzubillahi. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu mengenai hak perempuan dalam masa iddah menunggu. Bagian yang keempat ini, perempuan yang dalam iddah wafat meninggal suaminya, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak-anaknya, anak yang berada dalam kandungannya, telah mendapatkan harta pusaka dari suaminya yang meninggal dunia itu. Jadi ini agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kemarin ada ketika masa iddah rujuk, boleh lagi kembali pulang, tolak 1, tolak 2. Ada iddah ba'in sughra, yaitu ketika khulu, si istri yang mengajukan tolak. Ada iddah ba'in kubra, tidak bisa lagi rujuk dan tajdidun nikah yang baru. Kenapa perempuan yang bercerai wafat meninggal suaminya tidak memperoleh lagi tempat tinggal, pakaian, makanan? Karena dia mendapatkan harta warisan, harta pusaka. Hal ini diperkuat dengan hadis riwayat Imam Daruqutni, laisa lihamilil mutawaffa anha zawjuha nafaqatun. Jadi tidak ada lagi kewajiban. Yang menjadi permasalahan adalah, mudah-mudahan panjang umur kita, setelah selesai nanti babun nikah ini kita melanjutkan materi kita khusus yang berhubungan dengan harta pusaka. Jadi kalau seandainya meninggal suami, berapa bagian istri? Ini lihat dulu. Kalau meninggalnya suami itu mereka meninggalkan anak, hasil dari pernikahan itu mereka memperoleh anak, maka bagian si istri dari harta pusaka itu 1/8. Kalau seandainya tidak memiliki anak, 1/4. Misal anggap si istri tidak meninggalkan anak, harta yang ditinggalkan suami di total secara keseluruhan 2M. Berarti diambil 1/4-nya, yaitu 500 juta. Nah, inilah untuk kebutuhan dia. Yang menjadi mungkin permasalahan atau yang menjadi PR kita bersama, di masyarakat kita sedikit agak ambigu
Ketika meninggal seorang suami, posisi kita sebagai anak, ketika meninggal ayah, itu tidak langsung kita bagi hartanya. Nantilah meninggal dulu ibunya. Ada kesan seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi patokan hukum waris itu, ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, maka wajib dilaksanakan hukum faraidnya. Kenapa wajib? Karena kalau tidak dilaksanakan, berarti ada satu yang kita hambat. Apa itu? Dari harta itu menghambat orang untuk berbuat kebaikan. Jangan gara-gara harta yang sedikit itu terhambat orang untuk berbuat kebaikan. Kasuistik yang pernah kami temukan, jadi datang seorang istri menghadap kepada saya. Pada saat itu ahli waris yang ditinggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan, nenek. Nenek di sini berarti ibu dari almarhum suaminya. Saya tanya si neneknya, "Nek, gimana kalau kita bagi ini?" "Saya enggak ada Pak Ustaz. Apa yang menjadi bagian saya serahkan sama cucu saya." "Berapa yang nenek mau serahkan?" "Kalau 100.000 mungkin. Ini banyak loh." Berpikir ya, berapa rupanya Pak Ustaz banyaknya? Bagian ibu 1/6 di sini saya. Di total 96 juta. Halal ini Pak Ustaz? Ya halal lah. Sekarang saya tanya ibu, dari harta ini ibu mau buat apa? Oh ternyata niatnya mulia. Setengahnya Pak Ustaz, ini saya bangunkan untuk pembangunan masjid dan saya niatkan nisbah pahalanya untuk almarhum anak saya. Jadi ini yang terkadang banyak sekali, tapi alhamdulillah dari kasuistik yang kita ikut mendampingi, rata-rata pembagian warisan ini tidak bisa selesai satu hari, minimal 3 kali pertemuan, bahkan di saat terakhir saya itu seminggu. Kenapa? Karena terkadang orang tidak mau jujur menghitung asetnya. Nanti kita sebutkan aset itu termasuk yang mana? Termasuk benda bergerak dan tidak bergerak. Kalau ada mobilnya itu dihitung. Kalau ada rumahnya itu juga dihitung berapa rumahnya. Rumah dia yang di mana? Misalnya di perumahan Kartama, ada yang di Citraland. Oh beda nominalnya. Itulah nanti diakumulasi seluruhnya baru dibagi. Kalau istri yang meninggal, ini senyum-senyum biasanya bapak. Karena apa? Karena kalau meninggal si istri itu lebih banyak bagian suami. Kalau tidak punya anak setengah. Andai dia 1-2 miliar langsung setengah sama dia. Sisanya itulah nanti untuk anak-anak. Tapi mengenai ilmu mawaris ini tidak bisa menjadi patokan. Maksud patokan di sini, setiap kasus, setiap orang meninggal beda-beda bagiannya. Jadi dari sini bisa kita ambil pelajaran, kalau si suami meninggal, si istri tidak berhak mendapat tempat tinggal, nafkah, begitu juga yang lainnya. Terus di mana adilnya Islam? Langsung dibagi harta warisan itu. Tapi biasanya lazimnya ada bahasa tunggulah dulu, kering dulu tanah almarhum itu. Iya, janganlah pula hari itu meninggal baru lagi disembayangkan datang istrinya. Wah, langsung hidup kalkulatornya. Enak betul juga nih. Lihat dulu kondisi. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.